lupa like, komen, share, dan subscribe sama Moto. Bye-bye. Try buat mukbang. Setelah sekian lama, canggung pula aku di depan kamera. Selamat datang di channel Anur Mahasa. Mesti orang kata, kau ni nak buat konten ke nak minum? Setelah, I think, almost 3 weeks. Aku tak ingat. Tapi video yang latest hari tu, yang pasal Rewind Indonesia. Lepas tu aku dah tak buat. Because ada beberapa urusan kerja lah, macam waktu pun sangat singkat untuk doing this video. Jadi hari ni alhamdulillah, tepuk tangan. Hari ni saya agak free lah untuk buat ini. Kat komen ramai yang banyaklah suggestion untuk react lagi pasal Lesti. Banyak sangat lagu-lagu Lesti yang perlu saya react. Ada beberapa tu yang saya dah pun sikan. Tapi kali ni saya nak tengok yang saya sebenarnya berkenan nak tengok yang tentang Indonesia sebenarnya. Dan ini adalah reaction mengenai 5 anak muda terkaya di Indonesia. Contoh di mana anak muda pun boleh berjaya, boleh jadi jutawan, boleh marilah sama-sama lihat. Jangan banyak bicara. 5 anak muda terkaya di Indonesia. Bila kita sebut Indonesia, maka negaranya Indonesia. Jakarta, Indonesia. Daftar orang terkaya di Indonesia tahun ini resmi dirilis. Ada 150 orang yang masuk dalam list. Seperti biasa, wajah-wajah lama masih menghiasi daftar ini. Sebut saja Budi Hartono dan Michael Hartono, Khairul Tanjung, serta Ciputra. Budi Hartono. Budi Hartono macam pernah ku dengar. Dari 150 orang ini, ternyata terdapat 5 anak muda yang masuk dalam jajaran orang terkaya Indonesia. Dengan umur relatif muda, mereka sudah memiliki isi kantong triliunan rupiah. Rata-rata mereka ini bermain di dunia digital dengan brand yang sudah tak asing lagi. Berikut 5 anak muda terkaya di Indonesia. Nadiem Makarim, Gojek tu apa ya? Gojek. Gadget. Aduh, saya kurang tahu ni. Nanti tolong komen di bawah Gojek tu apa. Gojek ni macam Merupakan pendiri transportasi online Gojek. Alat transportasi online yang kini sedang ramai-ramainya dipakai masyarakat. Saat ini Nadiem Makarim berusia 33 tahun. Di usianya yang masih terbilang muda, dia sudah mampu mengumpulkan harta selangit. Total kekayaan Nadiem ditaksir mencapai 100 juta dolar atau sekitar 1,4 triliun rupiah. 1,4 triliun. Kalau di Malaysia 1,4 triliun. Mungkin berjuta-juta lah kot. Gojek, maksudnya Gojek ni macam kita buat servis untuk transportation e-hailing macam Grab car, Uber. Tapi anak muda ni, yang ni dia buat sendiri. Nadiem adalah lulusan dari 2 kampus. Apa ni tadi, aku tak ingat dah tadi. Apa tadi? Sorry. Mencapai 100 juta dolar atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Nadiem adalah lulusan dari 2 kampus Ivy League, yakni Universitas Brown dan Sekolah Bisnes Harvard. Orang cerdik. Kini Gojek tak hanya di Indonesia. Gojek telah menginvasi Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura.
Datanglah Malaysia. Tak ada Malaysia ni pun. Gojek. Okey. Ini satu improvement yang sangat besar sebab ibarat macam dia ni ibarat macam dia dah setanding dengan Uber dan juga GrabCar. So Gojek pun dah sampai di Filipina, di Thailand, di Vietnam, di Singapura dan insyaAllah mungkin di Malaysia. Wow. Oh, kalau di Vietnam paling go Viet. Ahmad Zaki, bukalapak.com. Bagi kamu yang gemar belanja online, pasti sudah tidak asing dengan Bukalapak. Bukalapak adalah salah satu situs jual beli online terbesar di Indonesia. Pendirinya adalah seorang anak muda bernama Ahmad Zaki. Di usianya yang masih 31 tahun, Ahmad Zaki berhasil membuat Bukalapak berjaya hingga hari ini. Di umur 31 Kekayaan tahun. dari alumnus ITB ini ditaksir mencapai 105 juta dolar. Wow. Atau dalam rupiah sekitar 1,5 triliun rupiah. 105 juta dolar? Itu banyak, guys. Di bawah kepemimpinannya, Bukalapak tidak sebatas aktif di dunia dagang, melainkan membangun relasi dengan beragam komunitas masyarakat. Didirikan tahun 2010 dengan modal Didirikan tahun 2010 dengan modal seadanya. Sudah lebih 10 tahun lah maksudnya. Sebab anak jati Indonesia mampu buka website besar macam ni. Kini transaksi harian bisa mencapai 50 miliar. Kawasan 50 miliar. William Tanuwijaya. Oh, Tokopedia dia ke? Dulunya pernah menjadi penjaga warnet. Kini pria ini masuk ke dalam daftar orang terkaya Indonesia. Dia adalah William Tanuwijaya, pria kelahiran Pematang Siantar 36 tahun silam. William Tanuwijaya Korang tahu tak, Tokopedia ni sangat popular gila weh. Sangat popular, lebih dari Shopee aku rasa. Tokopedia ni dia dah pun meng-sign kontrak bersama dengan Blackpink, BTS dan beberapa idol di Korea, you know. Dan sekarang ni kalau korang tengok dekat YouTube Tokopedia tu, Blackpink, BTS ada. You guys, aku tak tahulah berapa juta dia orang dah sign kontrak tu. Tapi ini bermaksud Tokopedia tu memang dah setaraf dengan AliExpress. adalah pendiri dari situs jual beli online Tokopedia. Harta kekayaan William ditaksir mencapai 130 juta dolar atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Tokopedia resmi berdiri pada 17 Agustus 2009. Oh, dah lama lah ni. Maksudnya dah lebih kurang 12 tahun yang lalu. Tapi kan aku, kalau orang-orang Tokopedia melihat kat sini, tak ada ke macam kita macam, sebab sebelum ni aku pernah lah nak beli something dekat Tokopedia, tapi tak boleh nak macam nak ke currency Malaysia tu tak ada. Jadi tak tahulah aku ketinggalan ke, aku miss ke apa, tapi tak ada. Jadi aku tak boleh nak beli barang-barang yang ada dekat sini. Aku harap kalau ada yang tengok lah, orang-orang Tokopedia yang kerja bawah tu, boleh tak recommend macam untuk orang-orang luar negara, contohnya orang Malaysia, macam mana nak beli. Sebab kan kena guna currency rupiah tu. Jadi aku tak berapa faham nak beli dengan wang rupiah.
Ferry Unardi, Traveloka. Hey, Traveloka pun dari Indonesia. Okay, aku pernah sign in dekat Traveloka. Website dia random, banyak. Di Malaysia pun ada, semua ada. But I'm not expect that Traveloka from Indonesia. Ferry Unardi adalah pendiri dari situs Traveloka. Traveloka sendiri adalah sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel. Pendiri Traveloka menjadi sosok paling muda di antara orang terkaya Indonesia. Kekayaan pria kelahiran Padang ini ditaksir mencapai 145 juta dolar atau sekitar 2 triliun rupiah. Dua triliun. Ferry berkuliah S1 di Universitas Purdue. Kat mana ni Purdue? Sempat bekerja untuk Microsoft. Patutlah. Kemudian melanjutkan di sekolah bisnes Harvard. Aku nak hantarlah anak aku pergi bisnes Harvard ni. Patrick Walujo, ini orang pertama ni. Northstar Group. Berbeda dari 4 nama sebelumnya, Patrick Walujo aktif di sektor perusahaan keuangan dan investasi. Ia adalah founder dari Northstar Group. Saham, Walujo bursa juga saham. merupakan lulusan dari Universitas Cornell. Ia mengambil jurusan operasional research dan industri engineering. Kekayaannya berjumlah 200 juta dolar atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Sebelum membangun Northstar Group, ia sempat berkarir sebagai wakil presiden Pacific Century Venture di Tokyo dan pernah bekerja untuk Goldman di London dan New York. Wow. Ini benar-benar hebat nih. Sungguh beruntung anak-anak muda ini, berkat kerja keras dan pantang menyerah mereka mampu meraih sukses di usia yang muda. Yang aku tak expect is Traveloka, Tokopedia, orang muda. Tidak kaya, tidak apa. Yang penting kita berjaya. Mampu untuk mendapatkan sesuatu yang terasa keperluan itu dah cukup untuk kita. Gitu. Aku sampai tak terkira 2 trilion tu bersamaan dengan berapa kalau currency Malaysia. Tapi yang aku agak-agak dah beratus juta. Maybe $100 million I think. Tapi aku macam like Tokopedia tu yang menarik perhatian aku sekarang ni. Masalahnya hari tu aku dah nak beli something macam barang dekat Indonesia ataupun makanan dekat Indonesia. Time nak check out tu tak boleh. Dia ada currency rupiah. Macam mana aku nak faham harga rupiah? Macam mana nak ke currency Malaysia? Tapi tak apalah, mungkin aku cuba usaha. Kenapa aku yang cuba usaha kan? Aku nak tengok sekali lagi lah, takut boleh pula kan. I think that's one of the benda ni satu pengaruh besar buat kita semua. Jadi kita semua supaya kita nampak keberhasilan mereka, susah payahnya, segala hard work mereka sampai jadi macam ni. Diorang tu bukan buat kerja setahun, 2 tahun, daripada berbelas tahun, berpuluh tahun nak sampai ke sekarang ni, nak sampai ke berjuta-juta untungnya, lebih kurang macam tu. Jadi ambil side yang positif, yang baik. Okay, jadi aku speechless sebenarnya. Tokopedia dia BTS dengan Blackpink sign kontrak dengan Tokopedia, itu yang aku speechless. Sebab nampak macam mereka website tu mampu pergi setaraf dengan pergi setaraf dengan Shopee, Lazada. Semoga konten ini memberi faedah. Di mana faedah yang kita ambil tu adalah bila kita melihat sesuatu perkara tu, kita ambil positifnya, di mana kita boleh contohi cara mereka bekerja, ada struggle, orang boleh start buat daripada, sebab yang tadi yang Tokopedia tu, daripada dia mula-mula kerja dekat IT biasa-biasa je, sekarang dah jadi bos Tokopedia yang besar setaraf dunia. Itu yang patut kita ambil sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Kita bertemu lagi di konten yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe 3, 2, 1 subscribe.